Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Lillahi wa li rasulih wa li ammatil muslimina kafah. Hadirin, kita ini hidup enggak cukup sama nasihat. Karena nasihat adalah setrum magnet untuk menghidupkan hati kita. Bila seseorang tidak menginginkan nasihat, maka telah mati hatinya. Orang mendengar nasihat Habib Ali seperti tadi, atau nasihat ulama, atau nasihat apapun dalam kebaikan, bila dia tidak menerimanya, maka ketahuilah hatinya telah buta. Hatinya telah buta. Hati yang buta tidak akan menerima nasihat. Seakan-akan dia ngerasa disindir. Seakan-akan dia merasa dipermalukan. Orang yang semacam ini adalah orang yang Allah tidak menginginkan dia dapat taufik hidayah. Berapa juta kita dikasih nasihat dari mulai kita masih muda, enggak dari ustadz kampung kita, enggak dari orang tua kita, enggak dari orang-orang saleh. Tapi kadang kalau ada kebaikan nasihat tersebut, kita ngerasa dia nyindir kita. Oh, dia permaluin kita. Oh, dia bikin jelek nama kita. Padahal nasihat mau itu keluarnya dari anak kecil, kalau itu baik ambil. Karena ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Karena agama itu adalah nasihat. Dan setiap nasihat itu menguntungkan kita, keselamatan kita, menjadikan kita itu bahagia, tidak hanya di dunia melainkan fil akhirah. Nasihat apa? Nasihat tentang bagaimana kita kenal kepada Allah. Kalau ada yang nasihatin kita, tong sholat, jangan kagak sholat aja lu, nonton TV mulu kerjaan lu, bola mulu kerjaan lu, sholat lu tinggalin. Misalnya ada babak kita, mak kita ngomong gitu, jangan kita gerutu. Ini buat kita selamat, buat kita bahagia. Kenapa? Karena inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguhnya salat itu bisa mencegah yang tadinya orang mau jahat sama kita, yang tadinya kita mau ngerjain jahat. Maka dengan adanya kita dengerin nasihat orang tua kita, kita dijaga dari kejahatan. Tidak itu kejahatan zahir maupun kejahatan batin. Diingetin kita supaya kita ini tidak menjadi manusia yang sombong, yang bangga diri, yang ujub, yang ria, yang suka ngasut orang, yang suka jelekin orang, yang suka buat ketidakbaikan di alam dunia ini. Kenapa? Karena tadi Habib Ali bilang, semua kerusakan ini yang bikin adalah syaitan. Kamu malas untuk ibadah, yang bikin
kamu malas itu bukan jiwa kamu, syaitan. Maka kamu harus tahu musuh kamu itu. Kenapa kamu bisa malas-malasan? Karena kamu sedang dirongrong sama syaitan. Dan kendaraannya itu nafsu kamu. Dia duduk itu di nafsu kamu, supaya kamu bermalas-malasan berdekatan dengan Allah, berdekatan dengan Nabi besar Maulana Muhammad. Kata syaitan, ntar aja deh, ntar juga waktunya. Kalau punya duit ngaji, kalau kaya ngaji, kalau seneng ngaji. Akhirnya belum kaya, belum seneng, belum bahagia, dia udah keburu mati. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini tipuannya syaitan. Kaya nggak dapat, bahagia nggak dapat, senang nggak dapat, dia nggak punya apa-apa, dia mati. Miskin di dunia wal akhirah. Dia miskin di dunia, dia miskin di akhirat. Karena dia ketipu sama syaitan. Makanya ulama kasih nasihat. Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi kasih nasihat. Musuh kita ini syaitan. Musuh kita ini hawa nafsu kita. Adu mubin, nyata. Maka wahdhar, berhati-hatilah. Jangan sampai kita tertipu. Syaitan akan bujuk kamu dengan janji-janji gurur yang tidak nyata. Janji-janji yang tidak nyata. Kamu dibikin berhayal. Kamu menunda-nundakan waktu, sehingga kamu meninggalkan kewajiban-kewajiban. Akhirnya umur kamu terbuang. Yang mestinya kamu duduk hadrabas saudan hilang gara-gara bujukan syaitan. Caranya bagaimana? Dia tipu dengan dunia yang gurur ini. Oh ada bisnis, oh ada kerjaan, yang padahal bisnis kerjaan itu bisa besok. Ini waktunya hadrabas saudan, ini waktunya burdah. Cuman 2 jam 3 jam selesai. Bisa besok. Tapi dia bujuk kamu, seakan-akan kamu ditawarkan ratusan juta oleh dia, miliaran oleh dia, dengan kesenangan apapun. Intinya cuma satu, supaya kamu tinggalkan itu yang namanya basaudan, tinggalkan yang namanya burdah, tinggalkan yang namanya Allah dan Nabiuna Maulana Muhammad. Tujuannya itu. Setelah itu, hayalan kamu yang tadi pengen dapat ratusan juta, miliaran juta, setelah kamu tinggalkan itu kebayaan-kebayaan, akhirnya kebayaannya hilang, hayalannya itu tidak akan dapat, dan kamu akan jatuh sumpek, kamu akan jatuh bete, kamu akan kebingungan, kamu akan ketakutan. Kerjaan siapa? Syaitan. Oleh karena itu, agama sudah nyata. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sudah bilang tadi, musuh kita sudah jelas. Apalagi yang mesti kita ragukan dari musuh kita? Bagaimana Nabi Allah Adam tadi dicontohkan, ada di surga bisa turun ke dunia. Siapa dia punya perbuatan? Syaitan. Syaitan punya perbuatan. Apakah kita tidak pakai akal kita yang waras? Akal kita yang sehat, bahwa cepat atau lambat kita akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala.
bahwa kita akan berjumpa dengan Allah. Kita akan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Sedang kita mengikuti makhluk yang tertipu, yang menipu diri kita, menipu waktu kita, menipu keadaan kita, sehingga kita ragu kepada yang memberikan segalanya di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala. Kita ditipu oleh setan. Ente kalau nggak kerja mana dapat duit? Kata siapa? Setan. Ini orang yang ngomong begini namanya apa? Ketumpangan setan. Ketumpangan setan. Siapa yang ngasih rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Gak ketukar rezeki A mesti B, gak ketukar. Buktinya sekarang ente bernafas. Ente bernafas. Apakah nafas ente masing-masing tertukar? Kalau masing-masing nafas ente tertukar, maka ente akan berebut ngambil oksigen. Tidak. Begini yang ada, dia masing-masing mencari oksigennya dengan kehendak Allah. Itu baru oksigen yang masuk ke dalam hidung. Coba ente pikirkan, kalau oksigen aja Allah kasih tanpa ente minta, apa ente minta? Ente nggak sadar dari rumah tadi sampai sekarang ke sini berapa sedotan oksigen yang ente sudah isep. Belum lagi ente tidur. Siapa yang ngasih ngantuk? Coba kalau nggak bisa dikasih ngantuk sama Allah, melotot mata ente begini, begini terus mata ente, nggak dikasih ngantuk. Dikasih ngantuk, nggak dikasih nguap. Nguap nikmat dari Allah, bisa nguap. Coba orang nggak bisa nguap, begini doang dia. Dikasih ngantuk nikmat. Kalau ujuk-ujuk tidur pingsan namanya. Wah, pingsan apa mati dia nih? Ada ngantuknya dulu, nandain dia mau tidur. Ngantuk tuh nikmat. Dikasih ngantuk nih nikmat. Baru setelah ngantuk bisa tidur. Ini rezeki dari Allah. Apa lagi? Keroncongan. Emang ada langsung orang makan? Dikasih dulu perut keroncongan. Tuh keroncongan. Lapar. Bunyi itu perut. Kata si cacing, lapar. Bunyi dulu. Perutnya bunyi. Nandain. Kalau nggak ditandain, nggak makan dia. Kecuali kebo, makan terus sama babi. Nah, ada babi sahibul makan. Jadi kalau sahibul makan namanya, nah, jadi itu jangan sahibul makan. Jadi kayak babi. Ingat tuh. Paham gak? Ente pengen makan aja dikasih rasa lapar. Itu nikmat. Makan lagi lapar paling enak.
perut lagi lapar, jangan pun nyium daging, ikan asin aja rasa daging, perut lah lapar. Ikan asin sama sayur asem, sambalnya dadakan, la haula wala quwata illa billah. Coba ente bayangin tuh, begitu doang udah nikmat. Perut lapar, nasi pulen sama sambal dadakan, naikin kaki ke atas, itu juga jadi. Nggak usah cari daging, nggak usah cari apaan-apaan. Siapa yang ngasih itu rasa lapar? Coba kalau nggak lapar, perut udah kenyang, mau dibawain stik juga gak enak. Perut udah kenyang, datang stik, kayak ginian lagi. Dia ngomongnya karena udah kenyang. Duren dibawain, rasa kue apem kalau udah kenyang. Nggak ada rasa enak-enaknya makanan yang enak kalau sudah kenyang jadi tidak enak. Nah, semua itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketukar lapar? Ketukar nggak? Masa segini banyak orang lapar semuanya? Ada yang lapar, bener-bener lapar, ada muka-muka lapar, ada kelihatan, ada yang setengah lapar, enggak bib, padahal sedikit, setengah baru segini, ya lu makan tadi, enggak, ada yang kenyang, muka kenyang, enggak, muka kenyang tidur, muka kenyang, kalau muka kenyang tidur. Karena sudah kan, maka ini nikmat bukan? Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan itulah yang disebut dengan rizki. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus apa lagi yang mau ente bohongin dari nikmat yang Allah kasih? Mau ente dustain? Wah, ane nggak dapat duit, ane nggak pernah seneng, kufur ente. Padahal banyak nikmat yang Allah udah kasih. Nah, oleh karena itu kita itu mesti sering-sering dengerin nasihat agar apa? Bersyukur kepada Allah. Kalau kita nggak sering-sering dengerin nasihat, kita merasa kurang, akhirnya kufur. Kalau kita merasa kurang, akhirnya jadi kufur. Mustinya kita merasa kurang apa? Kurang ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Gimana ya Allah, ane pengen dekat sama wali-walinya Allah. Ane pengen ngimpiin para wali-walinya Allah. Sebab mereka ya Allah, mudah-mudahan ane bisa bermimpi dengan Nabi besar Maulana Muhammad. Nah, ini boleh kurang seperti ini. Kurang dalam apa? Berdekatan kepada Allah, berdekatan dengan Nabi Muhammad, berdekatan dengan aulia. Merasa kurang seperti ini boleh. Kenapa? Karena yang semacam inilah yang menambah keimanan kita kepada Allah. Menambah keimanan kita sehingga kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita udah bersyukur, kita enggak akan melihat nikmat orang. Enggak akan kita lihat nikmat orang. Kenapa? Karena kita sudah penuh dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita mau lihat nikmat orang? Karena kita sudah penuh dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi dikasih nikmat bisa lapar. Orang dikasih nikmat lapar, alhamdulillah. Sehat aja.
Kita sakit nggak enak, pilek kayak pilek. Ini mampet, sini nggak kan gitu. Coba ente tidur, sininya mampet, yang ini enggak, gini. Pasti begitu, enggak? Dikeluarin ingusnya, kagak ada, empet banget. Tapi tidurin mampet. Itu baru disumpel hidung gitu doang sedikit, nggak nikmat. Makanya nikmat sehat, alhamdulillah. Asam urat, ntar kaki ke anak satu, ntar ke bawah satu, kayak engkong-engkong. Asam urat tuh. Apa lagi? Mati rabun. Coba ente jangan pakai kacamata, coba tuh yang pakai kacamata. Buka aja matanya. Satu dibilang 1000. Nol semua isinya. Dikasih sama Allah, bisa beli kacamata, dikasih rizki, bisa lihat. Nikmat gak? Nikmat. Apalagi ente yang belum pakai kacamata. Bersyukur sama Allah subhanahu wa ta'ala, kenikmatan. Lihat, buat lihat ulama, buat lihat baca Quran, buat lihat orang-orang baik, orang-orang soleh, supaya bisa apa? Bisa mandang, bisa lihat Nabi kita Maulana Muhammad. Jadi kita ini mesti sering-sering dengerin nasihat. Kalau kita nggak pernah dengerin nasihat, maka kita akan gelap hati kita. Kalau hati kita gelap, kita akan memperbandingkan orang. Seolah-olah orang seneng kapan gue susah, kapan orang seneng gue susah mulu. Kapan gue seneng ya? Aduh, baca ini udah, baca entu udah, sholat ini entu, apa segala rupa udah. Nah lu PA. Lu baca-bacaan bukan karena Allah, karena pengen sesuatu. Jangan pengen sesuatu karena Allah. Nggak usah ente minta juga, sesuatu itu bakal datang kepada ente. Yang penting inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan cuman itu adanya di sholat doang. Kita mau ngaji lillahi rabbil alamin, lillahi ta'ala. Karena Allah, sholatku, hidupku, matiku, jiwa ragaku untuk Allah. Mesti begitu semua dalam kehidupan kalau mau sukses. Jangan cuman sholat doang. Apapun amal baiknya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Apapun kebaikannya harus lillahi rabbil, karena Allah Ta'ala. Mesti karena Allah Ta'ala. Ya Allah, saya ngaji di tempat ini, mengikuti guru saya Habib Hasan, mempelajari daripada pelajaran Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsi yang dibacakan oleh Ustaz Muhyiddin, yang menyambung ilmunya kepada junjungan Nabi Yuna Maulana Muhammad. Semua karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala. Ya Allah, tidak saya baca maulid Sumtud Durar, mengikuti jalannya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsi, mencintai Nabi Muhammad karena Allah Ta'ala. Ya Allah, tidak saya melangkah setiap malam minggu datang dari kampung ke kampung, dari tempat ke tempat, mengikuti guru-guru saya yang mana membacakan salawat kepada Nabi Muhammad, mempelajari ilmunya Nabi Muhammad,
karena Allah. Nah, kalau semua karena Allah Ta'ala, kemauan-kemauan kamu Allah akan cukupi. Nah, inilah kalau kita dapat nasihat. Kan saya sering bilang, ada yang dikasih belum tentu disayang. Orang yang disayang pasti dikasih. Jadi kalau kita belum dikasih, bukan berarti kita nggak disayang. Tunggu, sabar. Pakai sama kebayaan-kebayaan. Orang kafir ya dikasih, nggak disayang. Kita pengen dikasih dan disayang. Makanya terakhir surat Al-Asr bilangnya apa? Watawasau bil haqqi orang yang udah berprinsip ngaji kayak macam begini, istiqomah macam begini, tinggal apa? Tinggal sabar. Kenapa? Karena janji Allah itu pasti. Orang yang beramal saleh pasti dia akan dekat dengan Nabi Muhammad. Nah, kalau udah dia bakal yakin dapat kesenangan, kebahagiaan, janji-janji Allah, janji Rasulullah, janjinya para wali. Cuman satu, ingetin sama antum semuanya, jangan tergoda dengan syaitan. Jangan tergoda dengan hawa nafsu. Dua hal ini yang menjadikan kamu luntur berdekatan dengan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bikin kamu was-was, bikin kamu suudzon, bikin kamu ragu, bikin kamu tidak yakin kepada agama yang kamu anut, yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sehingga apa? Sehingga setan menawarkan agama-agama yang lain. Tuh lihat, kalau kamu mau ikutin Nasrani, kamu ikutin Yahudi, kamu ikutin agama-agama lain, kamu akan kenyang, senang di alam dunia ini. Itulah syaitan, tipu dayanya. Na'udzubillah min. Makanya supaya iman kita kuat, jangan pernah kita lepas. Akhir zaman semacam ini, kita dibikin hati kita itu mugallibal qulub, berbalik-balik, sehingga kita ragu kepada agama kita sendiri. Siapa yang bikin ragu? Syaitan. Siapa yang bikin ragu? Nafsu kita. Kenapa? Karena kita jarang duduk di majelis ilmu. Kita jarang duduk dengan orang-orang saleh. Nah, kalau udah kita duduk dengan orang-orang saleh, duduk di majelis macam ini, maka kita paham bahwa sesungguhnya musuh kita adalah syaitan dan musuh kita adalah hawa nafsu. Maka tinggalkan itu semua, bisikan-bisikan. Kita ikutilah mereka yang telah menjadi orang-orang mulia. Contoh seperti Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang beliau ajak kita semuanya untuk berdekatan dengan Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sampai kita nanti di akhirat beliau sebagai saksinya bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita pegang. Ad-dinu nasihah, agama adalah nasihat. Dan nasihat yang paling utama adalah bahwa diri kita memiliki musuh
yaitu syaitan dan hawa nafsu. Ingat itu ya. Jangan sampai kagak ingat. Ingetin pada diri kita. Jadi kalau ente malas, kalau ente was-was, ente kebingungan, ente ketakutan, itu yang ngajakin syaitan. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat terlalu hidup kita karena kita punya nabi kita Maulana Muhammad. Sabar kalau ente lagi diuji sama Allah. Sabar kalau kamu sedang mendapatkan musibah. Sabar di alam dunia ini. Nggak lama kita di dunia ini. Sittin wa sab'ina sana. Cuma 60 70. Sebentar lagi kita ketemu Nabi Muhammad. Sebentar lagi kita ketemu Rasulullah. Kita nggak bakal lama di alam bumi ini, ya. Kita bakal kumpul sama Rasulullah. Capeknya kita, nggak enaknya kita, ya. Sabar. Insya Allah orang yang sabar dia akan ketemu kekasihnya Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ente yang rindu kepada ayah-ayah ente sabar. Ente yang rindu kepada ibu-ibu ente sabar. Ente yang rindu kepada orang-orang yang mendahului ente sabar. Jaga keimanan ente, kecintaan ente kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai ente berpisah dari agama yang mulia ini, agar ente besok bisa bertemu lagi dengan mereka yang kamu cintai bersama Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidi